Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maftuhatur Rusdah akan menjelaskan materi peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Adapun materi pada judul ini, ada beberapa pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu keadaan geografis masyarakat Arab. Yang kedua, agama dan kepercayaan bangsa Arab. Yang ketiga, adat istiadat bangsa Arab. Yang keempat, kondisi bangsa Arab. Yang kelima, sistem politik. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi. Baik, yang pertama yaitu keadaan geografis masyarakat Arab. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan geografis masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ketika itu, masyarakat Arab ini dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama, Jazirah Arab bagian tengah, di mana terdiri dari gurun dan bukit pasir serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi, hingga hujan tidak banyak yang turun, sehingga mereka yang tinggal di daerah ini disebut dengan nomaden, atau mereka ini penduduknya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu wilayah yang kedua yaitu Jazirah Arab bagian pinggiran, bagian maritim, di mana penduduknya ini tidak nomaden, sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaannya jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan masyarakat yang nomaden. Bangsa Arab ketika itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu Arab Aribah, yang kedua Arab Muta'aribah, dan yang ketiga yaitu Musta'ribah. Nah, apa sih Arab Aribah itu? Arab Aribah ini yang meliputi kaum Ad, kaum Samud, kaum Tasem. Arab Aribah ini juga disebut dengan Arab Qotaniyah yang bernenek moyang pada Qotan, atau juga disebut dengan Yamaniyah karena tinggal di Yaman. Yang kedua yaitu Arab Muta'ribah. Muta'aribah ini atau juga disebut dengan Arab Qotaniyah menurunkan kabilah Jurhum dan Ya'rib. Dari Ya'rib menurunkan suku besar Kahlan dan Himyar. Sedangkan yang termasuk suku Himyar adalah Qodla'ah, Tanuk, Kalab, Juhaina, dan Uzrah. Dan yang terakhir yaitu Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah atau Adnaniyah ini berkembang menjadi 2 suku besar, yaitu Kabi'ah dan Mudlar. Dari Kabi'ah ini muncul kabilah Asad dan kabilah Wa'il. Kabilah Wa'il ini bercabang menjadi suku Bakr dan Taglab. Mudlar bercabang menjadi kabilah Qais Ailan yang menurunkan marga Hawazin dan Sulaiman dan kabilah Tamim. Selanjutnya yaitu kondisi bangsa Arab. Bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Jadi, bangsa Arab sebelum Islam ini disebut dengan Arab Jahiliyah. Kata jahiliyah ini menurut bahasa berasal dari kata jahalah yang artinya bodoh, tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa bangsa Arab ini disebut dengan Arab Jahiliyah? Menurut kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim Syekhul Islam, barang siapa yang tidak mengetahui kebenaran al-haq, maka orang itu jahil basit, kebodohan biasa pada umumnya. Sedangkan jika ia berkeyakinan telah menyimpang arti kebenaran, maka orang itu jahil murkab, jahil akut bertingkat. Demikian pula orang yang beramal menyimpang dari kebenaran, ia pun jahil meskipun mengetahui bahwa dirinya meyakini kebenaran. Kenapa bangsa Arab ketika itu disebut dengan Arab Jahiliyah? Karena mereka ini bukan berarti mereka bodoh karena ilmu pengetahuan. Bahkan mereka ini sangat pandai dalam membuat syair-syair. Ketika itu mereka yang pintar dalam membuat syair-syair, mereka ini dibuatkan setiap tahunnya festival-festival di mana mereka ini akan dilombakan dalam membuat syair tersebut. Akan tetapi, dalam kata jahiliyah ini, mereka ini dikatakan bodoh karena mereka ini jauh dari kebenaran dan menyimpang dari agama Islam. Bahkan mereka ini sangat rendah dan mereka tidak memiliki moral. Adapun agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam.
mayoritas penduduk Arab memeluk agama paganisme, yaitu penyembahan terhadap berhala, dan setiap kabilahnya ini mempunyai berhala sendiri. Dan berhala yang paling istimewa adalah Hubal, yang dianggap sebagai dewa terbesar yang diletakkan di Ka'bah. Lalu dewa tertua adalah Latah yang terletak di Taif, dan ada juga Uzzah di Hijaz, dan Manat bertempat di Yasrib. Selain agama paganisme, ada agama lain yang mereka anuti oleh kaum minoritas, yaitu agama monoteisme, yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Masyarakat Arab juga berkeyakinan terhadap tahayul dan kufarot. Nah, adapun adat kebiasaan bangsa Arab ketika itu, mereka ini memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki. Yang kedua, mereka ini suka minum khamr yang membangkitkan. Bahkan mereka juga suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. Yang keempat yaitu menyembah berhala. Dan yang terakhir yaitu suka peperangan. Adapun sistem politik, yaitu yang pertama adalah Al-Hijabah, yang kedua Dar ad-Da'wah, yang ketiga Diyat, dan yang keempat Al-Qi'adah. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi masyarakat Arab. Yang pertama perdagangan, di mana mereka ini sangat menyukai berdagang. Yang kedua, mata pencaharian mereka ini mengembalakan kambing, berburu, bertani, dan berniaga atau masyarakat yang tidak nomaden. Dan yang terakhir yaitu perindustrian atau kerajinan seperti menjahit, menyamat kulit, dan lain-lain. Baik, di sini saya mengambil beberapa referensi yang saya ambil untuk materi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.